Oh, gue Arga. Bayangin lo berdiri di tengah stadion, dikelilingi 80.000 orang, tangan lo pakai gelang yang nyala warna-warni sinkron sama musik, dan tiba-tiba kembang api meledak di langit. Itulah sihir Coldplay. Buat lo yang kemarin nonton konsernya pasti tahu, goks, keren banget. Tapi, lo tahu nggak kalau band raksasa ini gayunya cuma sekumpulan cowok introvert yang sering dibilang cupu di kampus. Hari ini, gue bakal ajak lo bedah perjalanan 25 tahun lebih Coldplay. Dari awal mereka ketemu di asrama, sampai masa-masa mereka hampir bubar. Sampai gimana mereka bisa jadi band paling hijau di bumi. Siapin kopi loh, karena ini bakal panjang dan seru. Cheers! Kisah ini dimulai tahun 1996 di University College London. Chris Martin, anak sosiologi yang energik, ketemu Johnny Buckland pas minggu orientasi. Mereka tuh langsung klik gara-gara selera musik. Awalnya mereka cuma duo namanya Pectorals. Sumpah, nama yang aneh banget kan? Terus Guy Berryman masuk sebagai bassist. Guy ini dulu anak teknik, tapi dia lebih milih latihan bass daripada kuliah. Terakhir, Will Champion masuk. Plot twistnya, Will itu aslinya gitaris dan pemain piano, tapi Coldplay butuh drummer. Demi masuk band, Will belajar drum dalam waktu semalam. Gila nggak? Nama mereka sempet jadi Starfish, sebelum akhirnya minjem nama Coldplay dari teman mereka yang udah nggak pakai nama itu. Tahun 2000, album Parachutes rilis. Lagu Yellow meledak. Lagu itu tercipta cuman gara-gara Chris lihat langit malam di Wales dan ngerasa semuanya kelihatan kuning. Simple, tapi lagu itu ngerubah hidup mereka selamanya. Lo tau nggak kenapa Coldplay awet banget? Rahasianya ada di sistem demokrasi komunis mereka. Di Coldplay, semua pendapatan dibagi rata berempat. Nggak ada yang lebih kaya dari yang lain. Dan yang paling penting, mereka punya Phil Harvey. Phil itu temen sekolah Chris yang jadi manajer awal mereka. Dia disebut personel kelima. Dia yang bakal ngingetin kalau ego mereka udah ketinggian. Bahkan, mereka punya aturan. Siapapun yang pakai narkoba langsung dikeluarkan. Aturan ini ketat banget karena mereka pengen fokus di musik dan kesehatan mental. Makanya, dibanding band rock lain yang penuh skandal, Coldplay ini anak baik-baik banget, tapi justru itu yang bikin mereka kuat. Masuk ke era 2008, Coldplay merasa stagnan. Mereka pengen berubah. Akhirnya mereka kerja bareng produser jenius Brian Eno. Disinilah lahir album Viva La Vida. Mereka ganti baju jadi ala-ala tentara revolusi, musiknya jadi lebih megah pakai orkestra. Nah, ini yang mengejutkan. Banyak kritikus musik bilang kalau Coldplay itu adalah The Beatles-nya generasi milenial. Kenapa? Karena kayak The Beatles, Coldplay itu band yang setiap albumnya selalu ganti vibe. Dari yang akustik galau, ke eksperimental, sampai ke pop neon. Bahkan, Paul McCartney sendiri pernah bilang kalau dia fans Coldplay. Chris Martin juga sering banget masukin struktur melodi yang Beatles banget di lagu-lagu kayak Us Against the World. Mereka itu murid yang sangat berbakti sama warisan The Beatles dalam hal bikin melodi yang bisa dinyanyiin satu stadion tanpa kehilangan esensi seninya. Oke, masuk ke fakta unik yang mungkin lo belum tahu. Lagu Fix You. Chris nulis lagu ini buat istrinya saat itu, Gwyneth Paltrow, pas bokap Gwyneth meninggal. Tujuannya beneran buat memperbaiki hati yang hancur. Makanya feel-nya dapet banget. 2. Lantai dansa listrik. Di tour Music of the Spheres, mereka pakai lantai kinetik. Jadi pas fans loncat-loncat, itu nambah daya listrik buat panggung. Jadi, lo beli tiket konser, lo juga nyumbang listrik. Cooks banget. 3. Hampir bubar. Pas rekaman album kedua, A Rush of Blood to the Head, mereka sempat berantem hebat sampai hampir bubar gara-gara tekanan sukses. Untungnya, mereka mutusin buat balik ke studio dan malah bikin lagu Clocks. Oh iya, kalau lo suka baju yang gue pakai, linknya seperti biasa gue taruh di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih sebelumnya. Coldplay itu bukti kalau musik bisa jadi jembatan buat pesan-pesan baik. Mereka bukan cuma soal jualan lagu, tapi soal gimana kita sebagai manusia bisa lebih peduli sama bumi dan sesama. Dari lagu galau di kamar kos, sampai megahnya panggung galaksi, mereka selalu punya cara buat bikin kita ngerasa nggak sendirian. So, dari semua era Coldplay, mana yang menurut lo paling ikonik? Era galau Parachutes atau era warna-warni sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton sampai habis. Gue Arga, cabut dulu. Stay bright, jangan lupa believe in love, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!